Desa Sangsit, Buleleng, Bali. Inilah dialog interaktif tanggap bencana RRI Singaraja dengan topik sinergitas penyelamatan aktivitas bahari. Kita sambut presenter Rizka Desiandra. Iya baik, selamat pagi semuanya. Luar biasa semangatnya ya. Dan pagi ini senang sekali pendengar, saya menyapa Anda dari sisi yang berbeda, dari tempat yang berbeda, di mana saat ini saya tengah berada di pinggir pantai di salah satu kawasan yang pantainya terkenal sangat indah pendengar. Dan pagi ini juga luar biasa, terima kasih atas sambutan yang luar biasa juga untuk hadirin semuanya. Dan untuk dialog ini juga bisa Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI Singaraja dan juga bisa Anda tonton langsung di kanal YouTube RRI Singaraja. Hadirin dan pemirsa langsung dari kawasan pantai Desa Sangsit. Inilah dialog tanggap bencana RRI Singaraja. Dan tentunya mungkin Anda juga mendengar bagaimana deburan ombak yang begitu luar biasa sekali di pagi ini dan ditemani dengan desir angin yang juga tidak kalah menariknya. Kita akan membahas terkait dengan aktivitas bahari. Apa saja sebenarnya aktivitas bahari, dan Buleleng tentunya sudah tidak asing lagi dengan aktivitas bahari, termasuk juga kita semua di sini karena kita tahu Buleleng mempunyai garis pantai yang tidak pendek ya, lumayan panjang dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Kemudian apakah semua orang, semua individu yang melakukan aktivitas bahari sudah sadar terkait dengan keamanan apa yang harus kita aware untuk bisa menjalankan aktivitas bahari ini sejalan dengan apa yang mungkin kita ekspektasikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Lantas bagaimana dengan keamanan aktivitas bahari saat ini pendengar, dan sudahkah kita semua membuka mata untuk keamanan aktivitas bahari? Untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan narasumber tentunya. Ada Ketua Balawista Pos Sangsit Buleleng, Bapak Agus Dharma. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, mungkin bisa menggunakan mic. Terima kasih loh Pak atas sambutan luar biasa ini di pagi ini. Selamat pagi Mbak Rizka,
kru RRI Pro 1 FM yang meliput kami pada pagi hari ini, narasumber dan juga adik-adik kita yang hadir pada pagi ini. Salam ada napas. Nah, ini yang kita sampaikan. Salam ada napas, bagaimana itu Pak? Saya pengen tahu Pak, salam ada napasnya. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau kita selalu menyatakan salam sehat, kalau kita sesama lifeguard itu biasanya kita selalu bilang salam ada napas. Kenapa begitu? Nah, ini karena dalam SOP kita ya, dalam SOP kita itu ketika kita menolong korban gitu ya. Nah, hal yang paling kita aware itu adalah apakah ada napas. Nah, itu. Iya, baik Pak Agus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ini. Siap. Sabar dulu karena ini adalah hal yang menarik dan Pak Agus tidak sendiri. Ada juga Bapak Dudi Librana Marjaya selaku koordinator Posar Buleleng. Selamat pagi Pak Dudi. Selamat pagi Mariska. Iya, ini yang biasa kita telepon kalau lagi ada bencana, Betul bencana sekali. Aktivitas bahari tentunya. Pak Dudi, terima kasih atas waktunya Pak, sudah menyempatkan hadir Terima di kasih kembali. dialog khusus pada pagi ini. Iya, terima Baik, kasih. dan juga di sini ada adik-adik Nifes ya Pak ya, namanya ya Pak ya, calon balawista masa depan bangsa Indonesia. Ini luar biasa, usianya tidak terlalu tua begitu ya, tapi ini anak-anak kecil, anak-anak muda yang luar biasa semangatnya. Tepuk tangan untuk kalian semua yang ada di sini, untuk adik-adik balawista Sangsit ya. Dan untuk pendengar juga nanti tentunya kami juga masih mengingatkan Anda juga bisa menonton siaran ini melalui kanal YouTube RRI Singaraja. Baik Pak, ini menarik sekali kalau kita membahas terkait dengan permasalahan aktivitas bahari. Aktivitas bahari itu kan banyak Pak, dan masyarakat tentunya sudah sangat terbiasa, tidak asing dengan aktivitas bahari apa yang dia lakukan, entah itu hobi, mata pencaharian, atau mungkin ada yang melakukannya untuk refreshing, juga ada yang untuk berwisata. Tapi kemudian kalau kita berbicara terkait dengan keamanan, sudahkah Pak sampai dengan akhir tahun 2022 ini kita aware, masyarakat aware untuk keamanan aktivitas bahari? Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Om Swastiastu untuk semuanya, para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jadi kita bicara aktivitas di air terutama ya, wisata tirta ya. Kita bicara adanya banyak hal yang bisa dilakukan di air ya. Jadi air ini sumber kehidupan gitu ya katanya ya. Nah, dalam beraktivitas ini tentunya kita dihadapkan oleh kondisi-kondisi ya. Jadi memang kita excited gitu ya, senang gitu ya. Bila kalau kita ke pantai gitu ya. Senang kalau kita hobi berselancar di air gitu ya. Senang kalau kita melihat alam bawah laut yang begitu indah. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, adik-adik semua pendengar, nah di balik semua itu, ternyata ada hal-hal yang memang harus kita persiapkan gitu ya. Minimal kita tahu ya, kita sudah mendapat informasi ya. Kalau yang paling gampang kalau kita ke pantai itu cuacanya bagus nggak gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apakah sinar matahari ini merusak kulit tubuh kita nggak? Nah itu ya. Nah ini hal-hal yang sepele begitu ya Mbak Rizka. Tapi ternyata ini juga menjadi hal-hal yang nantinya boleh dikatakan begini. Ketika hal-hal kecil yang tidak kita perhatikan itu, tapi hanya kesenangan yang ada, nah kita akan melupakan ada hal-hal lain yang nantinya itu akan bisa menjadi lebih buruk lagi begitu ya. Karena hal-hal lain itu semuanya mengintai sebenarnya ya. Mengintai, kemudian kalau kita kurang ya waspada, kurang mengetahui kondisi-kondisi yang ada, nah inilah maka kita akan dihadapkan pada situasi yang namanya darurat gitu ya. Nah kondisi darurat ini kalau kita lihat ya, kalau kita mempunyai senang ke pantai begitu ya, ini Buleleng ini boleh dikatakan yang terpanjang ya garis pantainya, lebih kurang 100 km lebih gitu ya. Nah jadi tentunya siapa yang nanti bertanggung jawab bila
andai kata ya ini ada keluarga, ada upacara, ada kegiatan-kegiatan mencari ikan, kemudian ada hobi, bahkan ada lomba-lomba yang nantinya bertaraf dunia. Nah, ini jika hal-hal yang tadi ya diharapkan pada kondisi darurat, ya siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini yang harus kita pikirkan lebih jauh lagi. Begitu dulu Mbak Mariska, baik. ya. Nah, ini penting sekali ya. Tadi Pak Agus sudah mengatakan bahwa aktivitas bahari ini siapa yang nantinya akan bertanggung jawab. Apakah kita akan titik beratkan kepada pemerintah ataupun stakeholder yang membantu dalam kecelakaan aktivitas bahari, atau kita titik beratkan pada diri kita sendiri? Mari kita akan menilik ini lebih jauh bersama dengan Pak Dudi. Pak Dudi, nah Pak Dudi ini sudah akrab sekali dengan insiden-insiden aktivitas bahari begitu ya Pak. Dan kalau mungkin kita ingin tahu data dulu Pak, sepanjang tahun 2022 ini bagaimana Pak untuk insiden kecelakaan aktivitas bahari yang mungkin sudah terjadi tidak sekali, bahkan mungkin berkali-kali sepanjang tahun ini. Silakan Pak Dudi. Baik, terima kasih Mbak Rizka atas waktunya. Sesuai dengan data yang kita ada, selama kegiatan SAR, Search and Rescue untuk kegiatan aktivitas di bahari, ada 8 kali kejadian. Di mana dari 8 kali kejadian ini ada 6 kali kejadian sebagai target tidak ditemukan selama pencarian 7 hari pencarian sesuai dengan undang-undang kita di nomor 29 tahun 2014 sudah di sana diatur baik itu SOP maupun lama pencarian. Ada kurang lebih 2 orang atau 2 target yang kita temukan dalam keadaan MD atau meninggal dunia. Di mana untuk garis pantai kita sepanjang garis pantai Buleleng dari ujung pantai Tejekule sampai dengan ujung pantai Menjangan, di mana tekstur daripada pantai di sini begitu berubah-ubah. Di mana untuk teksturnya dari dangkal langsung dia menuju kedalaman atau disebut dengan palungan, begitu juga dengan arusnya. Ya, baik Pak Dudi, dengan angka-angka yang tadi Pak Dudi sebutkan tadi itu, kalau kita tracing, kebanyakan untuk kecelakaan bahari ini diakibatkan karena apa Pak? Apakah memang karena kemampuannya untuk menjaga keamanan dirinya sendiri kurang, atau ada mungkin indikator-indikator lainnya? Silakan Pak Dudi. Baik, untuk indikator kejadian yang terjadi selama tahun 2022 ini, selama sepanjang setahun ini, banyak yang lalai terhadap keselamatan dirinya sendiri, yaitu safety first-nya. Di mana untuk lalainya ini kemungkinan dia sudah membawa life jacket, akan tetapi tidak digunakan. Yang kedua, lalai terhadap cuaca. Sudah mengetahui cuaca yang buruk akan tetapi tetap juga melaksanakan kegiatan bahari karena tidak menutup kemungkinan sering kita berdialog maupun bersosialisasi dengan para kegiatan bahari terutama para nelayan karena sumber kehidupannya berada di sana. Banyak para nelayan bilang kalau kita nggak berlayar Pak juga kita susah karena sumber kehidupan kita di sana. Lebih baik kita tidak ada dengan mencari mata pencarian daripada kita diam. Itu juga sama-sama kita akan melaksanakan suatu kehidupan, gitu Mbak. Baik, ini menjadi hal yang memprihatinkan ya Pak Agus ya. Bagaikan buah si malakama. Kita akan menuju ke tempat yang sama jika kita diam ataupun kita ke pantai begitu dengan cuaca yang mungkin tidak mendukung. Satu kata yang saya garis bawahi dari Pak Dudi adalah lalai. Pak Agus, kelalaian masih menjadi PR besar kita untuk keamanan aktivitas bahari. Pak Agus sendiri bagaimana memandang fenomena ini? Ternyata kelalaian masih tinggi ya Pak ya, dari data tahun 2022 ini. Silakan Pak Agus. Baik ya, jadi boleh dikatakan apa ya, jadi miris juga gitu ya, bahwa kelalaian ini juga menjadi penyebab daripada meninggal gitu ya. Nah justru kelalaian ini boleh dikatakan mereka-mereka ini ya sebenarnya sudah terdidik dan terlatih begitu ya.
Nah, karena terus terang saja alam ini nggak bisa kita abaikan begitu, Mbak Rizka. Jadi alam ini kalau kita sudah di alam terbuka itu kekuatan Tuhanlah yang menentukan itu semua. Nah, kita manusia sebenarnya sudah mempersiapkan. Nah, namun disinilah jadi saya juga terus terang saja teman-teman saya yang diver begitu ya, juga dalam kegiatan lain aktivitas itu juga banyak yang meninggal dan sampai sekarang tidak ditemukan. Nah, inilah yang mungkin masing-masing harus berintrospeksi bahwa kami terus terang saja bahwa kalau kehidupan di air itu memang harus bisa mengambang, Mbak. Teknik mengambang ini paling tidak kita kuasai ya. Kalau berenang itu nanti kalau di tengah laut mau berenang kemana begitu ya. Nah, satu-satunya hanya bisa mengambang begitu ya. Nah, dari sinilah kami ya dari Balawista ini melihat kondisi-kondisi masyarakat ya, tidak hanya kejadian kelalaian sejaga juga, tapi juga karena memang ada unsur-unsur lain yaitu tidak mengetahui juga begitu ya. Apalagi ketika korban itu ditolong oleh korban yang juga tidak bisa menolong. Nah, inilah yang kami khawatirkan nanti kalau andai kata tidak kita sosialisasikan bahwa kegiatan menolong ini harus ada yang menolong memang betul-betul bisa menolong begitu ya. Nah, dari situlah kami dari Balawista ya, dari Buleleng ini sejak tahun 2015 mempersiapkan hal ini, mempersiapkan tenaga-tenaga yang memang belum ada begitu ya, secara khusus mengawasi masyarakat yang ada di pantai, mungkin ya yang sedang berwisata gitu ya. Dan tentunya kami ya dengan adanya kondisi-kondisi seperti ini akhirnya kami juga mendidik adik-adik kita ya. Mendidik adik-adik kita yang masih kecil ya. Nah, dan banyak programnya sebenarnya nih Mbak Rizka ya. Jadi kami ini kalau dibilang kita mengikuti banyak program itu, banyak sekali program yang tentunya terkait dengan pencegahan tenggelam. Jadi pencegahan tenggelam itu sudah diresolusikan oleh WHO itu tahun 2001 bahwa setiap tanggal 25 Juli itu kita merayakan Hari Pencegahan Tenggelam Dunia ya. Nah, jadi Hari Pencegahan Tenggelam Dunia ini akan diingat begitu ya. Sehingga kelalaian-kelalaian yang nantinya ya mungkin mereka lupa dengan hari jadinya ini, diharapkan nanti dengan resolusi ini tanggal 25 Juli itu paling tidak menggaungkan bahwa entah itu kelalaian, entah itu karena ketidaktahuan begitu ya. Nah, ini bisa dicegah begitu, Mbak Rizka. Ya, baik. Nah, ini yang paling penting ya Pak Agus ya, bagaimana langkah preventif untuk pencegahannya sendiri. Pak Dudi, saya kembali ke Pak Dudi. Pak Dudi, kalau kita katakan langkah preventif dari Basarnas sendiri, dari Posar sendiri, langkah preventif apa yang dilakukan Pak untuk membangun kesadaran masyarakat terkait dengan langkah-langkah pencegahan yang harus mereka tahu sedari awal sebelum mereka melakukan aktivitas bahari? Silakan Pak Dudi. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Di mana untuk langkah-langkah khususnya di Basarnas Buleleng, karena bertugas di Basarnas Buleleng, kita sudah melaksanakan suatu kegiatan sosialisasi terhadap para aktivitas bahari, terutama para nelayan. Kalau bagi para wisatawan yang masih bermain di bibir pantai, masih bisa kita kendalikan. Terutama untuk para nelayan yang melaksanakan suatu kegiatan kurang lebih sekian nautical mile, kadang-kadang ratusan nautical mile menuju kedalaman. Di mana di sana kalau kita tidak membudidayakan safety first-nya, terutama untuk melaksanakan suatu kegiatan bahari, kita pasti akan sosialisasikan gimana untuk terutama yaitu safety-nya, yaitu keselamatan diri kita sendiri. Yang pertama yaitu kita pasti akan upayakan menggunakan life jacket. Dimanapun namanya pinternya orang bisa berenang maupun mengapung, dengan suatu kejadian sekian nautical mile ke arah ke tengah,
Kalau lebih daripada 2 hari pasti akan mengakibatkan namanya dehidrasi atau kedinginan. Pasti mengalami penurunan daripada suatu tingkat kesadaran. Apabila dia sudah menggunakan safety vest-nya seperti alat apung atau alat life jacket, dia pasti bisa suatu menghangatkan badannya sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan dari pengetahuan para nelayan ini dia sudah menguasai. Akan tetapi dia tidak menguasai yang namanya alam. Alam punya mau. Kalau alam namanya punya mau, tidak luput daripada suatu kejadian yang kita melimpah kita. Seperti sekarang ini, di 3 hari ke belakang ini kita sama-sama ketahui dengan perubahan cuaca. Dengan kenanya angin barat daya, banyak para pelaut yang mengalami ombak kurang lebih 3-5 meter dengan kecepatan angin kurang lebih 30-50 knot. Nah, banyak aktivitas di bahari ini kita pasti akan sosialisasikan untuk safety-nya dulu, terutama bagi para nelayan. Kalau bagi pihak wisatawan masih bisa kita koordinir karena kita tetap bersinergi. Nah, terutama Basarnas tetap bersinergi dengan instansi terkait, baik yang di Polairo, dengan TNI AL, dengan instansi potensinya kita seperti dengan Balawista dan sebagainya. Yang cenderung kita akan bersama-sama memberikan suatu sosialisasi untuk keselamatan, khususnya untuk yang bergerak di bidang bahari. Karena Basarnas bukan di bidang bahari aja untuk penugasannya. Ada di darat, ada di gunung hutan, di kebencanaan dan lain sebagainya sesuai dengan tusinya kita. Tugas dan fungsinya kita membantu pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan di setiap musibah, bencana dan musibah lainnya. Dan perannya di sini ada perannya pemerintah, perannya masyarakat, perannya potensi yang bersama-sama untuk menggaungkan keselamatan. Itu yang perannya kita. Setiap tahunnya juga Basarnas mengadakan kegiatan pelatihan potensi atau melatih potensi-potensi yang ada di satu kabupaten itu. Seperti kemarin kita melaksanakan suatu pelatihan yaitu Medical First Responder, yaitu medis dasar. Kita pasti akan mengundang instansi kepemerintahan, potensinya kita seperti Balawista maupun masyarakat, ketua-ketua kelompok nelayan. Apabila terjadinya suatu crash kejadian, yaitu musibah pelayaran, sedikit banyaknya sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Kalau di Basarnas untuk kegiatan di bahari ada beberapa kegiatan untuk pertolongan. Ada namanya water rescue, yaitu pertolongan di atas permukaan air. Ada namanya underwater rescue, yaitu penyelamatan di bawah air, yaitu di kedalaman. Di mana untuk di water rescue ada berapa kegiatan atau penyelamatan dari yang tingkat resikonya rendah sampai tingkat resikonya lebih tinggi. Makanya kita sering mengatakan kepada masyarakat, apakah orang yang tidak bisa berenang bisa melaksanakan suatu kegiatan keselamatan? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Karena kegiatan daripada Basarnas ada suatu pendidikan dan pelatihan. Kalau di water rescue ada namanya RTRGT. Di mana R yang pertama yang disebut dengan RIX, yaitu penyelamatan dengan perpanjangan tangan. Bisa kita perpanjangan tangan seperti berantai, dengan menyodorkan benda yang lebih panjang, yang bisa meraih daripada target itu sendiri. Maka dari itu, kalau kita tidak bisa berenang, bisa kita lakukan dengan teknik RIX, yaitu perpanjangan tangan maupun perpanjangan suara. Apabila kita tidak bisa melakukan pertolongan dengan berenang, kita meminta pertolongan kepada yang lainnya. Jangan sampai si penolong jadi korban atau si penolong ditolong. Itu yang pertama. Terus yang kedua namanya tow, yaitu teknik pertolongan dengan melemparkan benda apung yang ada di sekitar kita. Bisa dengan ring buoy, bisa dengan bola, maupun benda apung lainnya. Kita lemparkan kepada target atau mendekati
target. Otomatis target ini akan bisa mengapung dengan benda apung yang kita lemparkan. Baru kita setelah itu baru dengan go, yaitu kita melaksanakan suatu kegiatan atau mendekati korban dengan peralatan yang kita punya, yaitu dengan perahu karet, dengan sekoci maupun dengan drip. Kalau kita peralatan yang standby di Posar Buleleng untuk penyelamatan di bahari ada namanya PK, yaitu perahu karet, ada namanya RIB, Rigid Inflatable Boat, yaitu sejenis boat dengan kapasitas engine 400 PK, kecepatan kurang lebih 35 sampai 40 knot, maupun peralatan pendukung SAR air lainnya seperti scuba dive dan lain sebagainya. Setelah itu baru true. Kita melaksanakan suatu kegiatan dengan teknik mendekati korban dengan membawa peralatan yang seperti balaista sudah bawa dengan menggunakan ring buoy, dengan menggunakan rescue tube dan lain sebagainya. Baru tow maupun carry. Ini yang paling berisiko. Kita menyelamatkan korban ini langsung kontak body dengan si korban. Kalau korbannya dalam posisi MD, kita masih posisi aman karena dia tidak melakukan perlawanan apa-apa. Kalau korbannya masih selamat, dia tenaganya 1000 kali tenaga aslinya pasti akan keluar. Kalau kita melaksanakan penyelamatan langsung kontak body, si korban ini pasti akan meraih si penolong. Si penolong ini apabila sudah diraih, dia merangkul si penolong, dia pasti akan menenggelamkan si penolong. Kenapa seperti itu? Namanya korban, dia pasti akan menyelamatkan kepalanya sendiri. Kenapa? Kalau kepalanya sudah berada di atas permukaan air, dia otomatis bisa bernafas. Dia tidak menghiraukan si penolongnya ini, apakah dia tenggelam atau lain sebagainya. Maka dari itu banyak si penolong jadi korban. Maka dari itu kita adanya pelatihan namanya defend and release. Gimana caranya menghindari korban, gimana caranya melepaskan dekapan korban. Sebelum kita mendekati korban, kita defend dulu. Kita memperhatikan jaga jarak. Kita menenangkan korban. Apabila korban ini sudah tenang, baru kita melaksanakan tow atau carry, yaitu penarikan dengan menggunakan peralatan maupun tanpa peralatan. Ini yang sangat berisiko. Apabila kita sudah dekat dengan si korban, korban mendekati si penolong, gimana caranya merilis? Yaitu melepaskan target dari dekapan target dari penolong. Ada berapa tekniknya? Baik itu dekapan dari belakang maupun dari depan. Yang pastinya untuk merilis si korban, jalan satu-satunya sama-sama kita tenggelamkan. Pegang si penolong, tenggelamkan si korban. Kalau korban ini sudah masuk kepalanya di air, dia pasti melepaskan secara otomatis. Jangan sampai kita memukul korban. Kalau dulu bisa kita memukul korban. Kalau sekarang tidak diperbolehkan. Takutnya kita memukul korban, korban ini pingsan, dia tenggelam. Itu. Ya baik, banyak yang harus diperhatikan ternyata, dan itu juga kita baru tahu bahwa ternyata banyak juga penolong yang menjadi korban, begitu ya Pak Agus ya. Baik, kemudian tadi Pak Dudi juga sudah mengatakan bagaimana sinergitas yang sudah dilakukan oleh Basarnas untuk bisa tetap menjalankan tusinya dengan baik. Kemudian balawista bagaimana? Karena kita lihat konsep balawista ini kan luar biasa sekali ya Pak ya. Seandainya saja balawista ini bisa direplikasi di masing-masing pantai atau bibir pantai, mungkin akan bisa lebih meningkatkan yang namanya safety pada saat kita melakukan aktivitas bahari ya. Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita rehat dulu sejenak dengan beberapa iklan layanan masyarakat. Pendengar, tetaplah bersama kami dalam Dialog Tanggap Bencana RRI Singaraja. Informasi terkini yang baru kami dapatkan bahwa terjadi gempa di Maluku, NTT. Halo Dik. Kakak dengar berita barusan di daerah Adik terjadi gempa dan berpotensi tsunami ya? Iya Kak, tenang. Adik udah diberikan peringatan oleh petugas untuk siap siaga bencana tsunami. Iya, tapi yakin nih, Adik udah jauh dari pantai kan? Terus kamu harus pergi ke tempat yang lebih tinggi dan aman ya Dik?
Pantau juga informasi dari pihak berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Terus hindari juga sungai dan jembatan tuh. Jangan pakai mobil, lebih baik jalan kaki aja. Bawa barang-barang yang penting, misalnya dokumen, alat P3K, makanan seadanya, fluid. Aduh, pokoknya deh, waspada dengan instalasi listrik dan pipa gas. Terus, kamu jangan kembali dulu ke rumah ya, sebelum keadaan dikatakan aman. Soalnya, tsunami bisa datang lebih dari 1 kali. Stay safe ya, Dik. Oke Kak, siap. Iya baik pendengar dan juga hadirin serta pemirsa RRI Net ya, yaitu di YouTube-nya RRI Singaraja. Selamat bergabung kembali. Kita masih dari kawasan Pantai Desa Sangsi dalam dialog tanggap bencana RRI Singaraja. Adik-adik di sini hadirin masih semangat kah? Saya mau ngecek semangatnya lagi. Balawista. Iya, masih semangat, kita mau dengar semuanya ya. Balawista. Iya baik, dan sekedar informasi juga pendengar bahwa Balawista ini sudah memasuki usia yang ke-6 tahun ya Pak Agus ya. Selamat, kemarin baru ulang tahun tanggal 20 November. Luar biasa, 6 tahun bukan perjalanan yang mudah ya Pak Agus untuk mengumpulkan generasi Balawista sebanyak ini. Tentunya banyak sekali ada perjalanan yang tidak sesuai ekspektasi tentunya di 6 tahun itu. Dan tadi kita terputus berbicara terkait dengan bagaimana sih Pak sebenarnya sinergi yang dilakukan oleh Balawista. Sudahkah ada stakeholder terkait selain Basarnas yang mengajak Balawista untuk bersinergi, karena kita lihat konsep Balawista ini sangat luar biasa untuk meningkatkan keamanan aktivitas bahari. Silakan Pak Agus. Terima kasih Mbak Rizka. Jadi salam semangat selalu ya, salam ada nafas lagi. Terkait dengan kegiatan Balawista itu sebenarnya sudah dari dulu ya Mbak Rizka ini ya. Ini sebenarnya ini ada 2 organisasi internasional ya, yaitu lifeguard yang ada di kolam ya. Bagaimana dia mengamankan kolam, wahana ya, warna-warna air itu bersatu dia mereka dengan lifeguard yang ada di pantai gitu ya. Nah, dengan bersatunya kedua kekuatan ini ya di dunia ini ya, itu membentuk sebuah organisasi besar dunia yang kita sebut sekarang namanya International Life Saving Association. Jadi federation, mohon maaf. Jadi dari sinilah cikal bakal lifeguard ya itu berkembang ya di seluruh dunia. Nah, khususnya ya untuk lifeguard yang ada di Indonesia itu juga baru pertama kali itu sekitar tahun 70-an. Dan sekarang juga sudah memasuki usia 50. Nah, dalam awal-awalnya mendirikan Balawista itu sama kejadiannya seperti kita yang ada di Buleleng ini. Jadi boleh dikatakan ya minim dana lah begitu ya. Sehingga perlu orang-orang yang memang betul-betul mempunyai jiwa kemanusiaannya tinggi gitu ya. Nah, kebetulan kami Balawista Buleleng ini kami dididik di Badung itu tahun 91, dan sebagai syarat seorang yang mempunyai kapabilitas internasional dan diakui dunia itu harus mempunyai standar begitu Mbak. Jadi ada 3 standar ya. Yang pertama yang bisa berenang 8 menit maksimum 400 meter. Nah, itulah yang nantinya diharapkan untuk bisa menolong orang-orang yang ada di pinggir pantai, tapi dengan jarak yang jauh. Jadi Balawista itu juga punya kriteria menolongnya Mbak. Jadi tidak semua Balawista nanti, kok nggak bisa berenang ke tengah begitu ya. Nah, disinilah kita bersinergi juga dengan teman-teman yang kemampuannya juga ada bisa berenang 200 meter 4 menit gitu ya. Kemudian ada yang berenang 100 meter, ya, bisa kemampuannya 100 meter. Nah, biasanya ini kategori inilah yang membedakan nanti
tugas yang nanti diberikan oleh seorang lifeguard itu sendiri. Nah tentunya di sini kalau hotel-hotel kolam renangnya mungkin untuk ke pinggir itu berenang 15 meter ya sudah sampai. Nah tapi keterampilan lainnya, nah ini karena sama ini boleh dikatakan unik juga ya. Kalau tenggelam itu hitungan menit, Mbak. Kalau terlambat hitungannya menit. Kalau sakit-sakit yang lain mungkin masih hitungannya jam gitu ya. Hitungannya hari dan bahkan sampai bulan. Tapi kalau musibah yang ada di air ini terlambat kita menolong ya. Dan inilah yang banyak dilakukan oleh masyarakat, membawa korban secepat-cepatnya ya tanpa ada yang namanya pertolongan pertama. Nah, siapa yang melakukan pertolongan pertama? Nah, tentunya masyarakat ya atau organisasi atau potensi SAR yang sudah dididik. Hanya itu yang bisa melakukan. Nah, disinilah kami sangat bersyukur sekali ya, stakeholder kami dengan kualitas kami yang semakin meningkat karena kemampuan daripada anggota kami ini banyak mendapat juara, Mbak. Jadi kita kalau dalam kejuaraan itu boleh dikatakan diperhitungkan lah di Balawista Nasional ini. Kiprah Balawista Buleleng ini boleh dikatakan wah ini artinya mempunyai kapabilitas, kapasitas yang mumpuni juga gitu ya. Nah kami akhirnya dilirik oleh Dinas Pariwisata. Nah ini kami terima kasih kepada Bapak Kadis, Pak mantan Kadis ya Pak Sutrisno ya. Ini kami diberikan dana untuk melatih, mendidik teman-teman kita yang ada di pantai untuk bergabung selama kurang lebih 3 hari, Mbak. Jadi karena materi itu ada praktek gitu ya, jadi tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 hari begitu. Nah, disinilah kami mensortir istilahnya, mencari bakat-bakat dan juga jiwa-jiwa yang nantinya mempunyai kemampuan lebih gitu ya. Nah kemampuan lebih inilah nantinya akan kita berikan sertifikat. Nah disinilah nanti lifeguard itu nantinya kalau terjadi sesuatu di pantai atau di air dan sebagainya mereka bisa melakukan pertolongan. Nah yang kedua stakeholder kami adalah dari Gian ya. Jadi DPD Gian ini selamat datang Bapak Ketua DPD Gian ya. Terus terang kami berkat beliaulah kami disupport ya dari sisi modelnya semangat begitu ya. Dan setiap kami melakukan kegiatan dan itu dilombokkan beliaulah yang memberikan support kami selama ini. Jadi hadiah-hadiah ya berupa hadiah dan sebagainya. Termasuk sekarang ini juga ada. Terima kasih Bapak. Dan kemudian stakeholder lain ya. Jadi banyak sekali sponsorship ya. Ya jadi kegiatan kami ini boleh dikatakan nirlaba. Jadi kami tidak bisa melakukan itu tanpa bantuan dari yang lain. Nah kami dibantu oleh Pokariswet ya. Selama pelatihan ini, kemudian dari Undiksa ini ya, dari Undiksa nih adik-adik kita mahasiswa Undiksa selalu berkontribusi setiap ada kegiatan di pantai kita dan kita sudah melakukan MOU juga dengan Undiksa. Nah kemudian dari Undiksa ini terus terang ini dari jurusan perhotelan, jadi pariwisata perhotelan ya, dan sekaligus mungkin menerapkan teori-teori pelayanannya ya. Kemudian banyak lagi ya terutama desa ini ya. Nah ini kami sangat berterima kasih tahun 2016 akhirnya bahwa Balawista ini bisa dilakukan pelatihannya di Buleleng yang pertama kali oleh desa Sangsit begitu ya. Nah dan akhirnya desa Sangsit ini Balawista ini disebut Balawista Buleleng Mbak.
Asal bilang Balawista Sunset Buleleng, orang lain bilang Balawista Buleleng. Kami bangga sekali nanti ya. Harapannya ke depan ini Buleleng ini mempunyai Balawista yang tangguh dengan tenaga-tenaga lifeguardnya yang sangat profesional. Kemudian dengan bantuan alat-alat yang nantinya memudahkan daripada nanti untuk kita bisa bekerja begitu. Baik, Oke. Ini luar biasa sekali Pak Agus. Saya mau semangat tepuk tangan yang luar biasa dong untuk Balawista. Nah ini tampaknya Balawista ini juga tadi yang seperti kita singgung dari usia dini ya Pak Agus ya. Ini ada Buleleng Nippers di sini, kebetulan juga kita mau wawancara sedikit dong sama Buleleng Nippers yang usianya masih sangat muda tapi sudah melatih diri untuk menjadi Balawista ya. Saya mau untuk adik yang di gazebo kedua ya Pak ya. Boleh ya kita tanya ya. Silakan adik. Silakan, namanya siapa kalau boleh tahu? Iya. Ya, itu mic-nya. Silakan. Perlu saya sampaikan Mbak Ya, Iska ya. bahwa Nippers ini usia 7 sampai 14 tahun. 7 sampai dengan Ya. 14 tahun Ya. begitu ya Pak. Di atasnya apa? Di atasnya sudah jadi lifeguard dia nanti. Sudah jadi lifeguard. Wah, luar biasa. Mungkin boleh di ini agar bisa disorot oleh kamera kita? Bisa? Oke, baik ya. Silakan. Ya. Namanya siapa? Baik, namanya siapa namanya? Ketut Widara. Ketut Widara, ya. Ketut ini usianya berapa kalau boleh tahu? Bisa lihat ke sana, Ketut? Ya, oke. 13 tahun. 13 tahun, luar biasa. Ini menjadi Buleleng Nippers ini sudah sejak kapan, Ketut? Sudah dari berapa lama untuk menjadi Buleleng Nippers, Agus? 21. 2 tahun ya. Sudah 2 tahun ya. Ini kenapa sih kok mau menjadi Buleleng Nippers, Gus? Karena saya ingin jadi lifeguard. Pengen jadi lifeguard. Susah tidak untuk menjadi Buleleng Nippers di usia yang masih sangat belia ini, Gus? Tidak. Tidak ya. Ini pertama kali latihan menjadi Buleleng Nippers ini bagaimana? Apakah memang suka berenang atau memang diajakin teman-teman atau memang tertarik saja untuk menyelamatkan orang, Agus? Suka berenang. Memang suka berenang. Wah, luar biasa. Terima kasih Agus ya. Dan ini yang cowok. Tadi saya juga lihat ada anak perempuan yang usianya kayaknya masih di bawah Agus ya Pak. Tapi sudah memutuskan untuk dilatih menjadi calon Balawista dan penyelamat nih masa depan untuk aktivitas bahari. Wah, cantik sekali. Namanya siapa ini kalau boleh tahu nih? Loh Putu Diasari, Loh Putu Diasari. Dia umurnya berapa kalau boleh tahu? 10 tahun. 10 tahun. Ini kenapa sih kalau mau jadi penyelamat ini kan tidak gampang, apalagi masih muda. Kenapa kau mau menjadi Buleleng Nippers? Dia. Apa memang suka berenang atau ada yang ngajakin ini, dia? Suka berenang. Memang awalnya suka berenang. Ya, cita-citanya jadi apa sih? Jadi lifeguard. Jadi lifeguard ya, jadi lifeguard ya. Mungkin dia bisa diceritakan sama kita bagaimana sih dia pertama kali diajakin untuk jadi Nippers di Balawista Buleleng ini? Gimana pertama kali pengalamannya dia? Tampaknya masih malu-malu ya, tapi memang suka berenang awalnya ya. Memang suka berenang. Kemudian sudah berapa lama bergabung? 2 tahun. Sudah 2 tahun juga. Wah, terima kasih dia dan juga Ketut ya. Bisa kembali ke tempat. Nah ini nih, cita-cita mereka berdua menjadi lifeguard ya Pak ya. Ada yang sudah berhasil menjadi lifeguard dan sekarang sudah dipekerjakan di salah satu hotel di Singaraja ya Pak. Ya, ada siapa tadi itu yang berbaju kuning? Nah, kita mau kenalan dulu nih. Baik. Tampaknya kalau untuk menjadi seperti adik-adik ini juga bukan hal yang mudah. Mereka semua pada bisa berenang. Memang basicnya bisa berenang atau dilatih untuk bisa berenang, Pak? Ada yang tidak bisa. Ada yang tidak bisa. Jadi ada yang trauma malah ya. Oke. Jadi yang trauma tidak bisa berenang ya, kena air aja takut gitu ya. Nah kita ajak, kita latih karena program Nippers ini kita sebulan sekali itu ada di kolam. Jadi 3 kalinya di pantai begitu. Baik. Dengan siapa?
dengan Putu Redite Yase. Dengan Putu? Putu Redite Yase. Oh, Redite Yase. Ya, baik. Pak Putu, ini kan luar biasa, tadi adik-adik itu kita udah dengar cita-citanya ingin menjadi seperti Pak Putu, jadi lifeguard. Nah, ini kenapa memilih profesi sebagai lifeguard? Apakah memang sudah menjadi hobi, kemudian memang cita-cita, atau memang dorongan sendiri untuk menyelamatkan orang dalam aktivitas bahari, Pak Putu? Jadi awalnya itu saya nggak kepikiran bakal kesini ya. Dulu itu saya belum tahu persis itu apa itu balawista, tapi udah pernah dengar namanya kan, balawista, tapi apa sih itu balawista gitu. Kemudian tahun 2016, kalau nggak salah Pak Agus datang, terus memperkenalkan bahwa seperti apa balawista itu, terus juga nyambung juga karena hobi saya juga renang, suka main di air kan, jadinya saya ikut coba, ternyata balawista itu emang, wah ini bagus, itu luar biasa. Di bagian sosial juga kan penyelamatan orang, apalagi di wilayah saya tinggal beberapa kali memang sempat ada musibah ya, tenggelam itu, dan masyarakat belum tahu cara penanganannya tepat itu seperti apa. Jadi dengan yang balawista ini kita tahu gitu tanganan cepat, terus juga yang aman itu seperti apa gitu. Iya. Pak Putu menjadi lifeguard ini kan tidak mudah karena mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan orang. Mungkin punya pengalaman yang menarik yang sampai saat ini tidak pernah bisa dilupakan selama menjalani profesi sebagai lifeguard. Pak Putu silakan. Iya, saya pernah punya pengalaman ketika memang pertama kali terjun langsung kan setelah jadi lifeguard. Terus juga diperkenalkan langsung gimana caranya mengawasi para perenang. Apalagi bule-bule ya yang tempat saya kerja, itu pengalaman pernah menolong, tenggelam juga, itu kejadian bule dari Jerman, itu main kanu, dia jatuh nggak bisa balik, akhirnya kelelahan. Akhirnya ya karena saya mantau, kanunya aja yang kelihatan, orangnya tidak, jadi saya cepat-cepat buat nolong. Tapi itu untungnya cepat, jadinya bisa selamat. Luar biasa ini semua karena Pak Agus ya. Jadi lifeguard luar biasa Pak Putu. Terima kasih ya, sukses untuk menjadi lifeguard sendiri di hotel-hotel yang sekarang ditugaskan begitu. Terima kasih Pak Putu. Baik, luar biasa, kita mau dengar tepuk tangannya dong untuk generasi muda balawista ya Pak ya. Luar biasa sekali karena memang tugas mereka nanti bukan hanya mengamankan aktivitas bahari, tapi bagaimana mereka juga mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan orang. Seperti Pak Dudi sampaikan juga, menyelamatkan orang itu juga ada resikonya, bisa kita yang menjadi korban atau kita bisa selamat berdua begitu ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, tidak terasa juga waktu kita hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah berbincang terkait dengan bagaimana sinergitas keamanan aktivitas bahari, terutama untuk daerah Kabupaten Buleleng yang memiliki garis pantai terpanjang untuk di Pulau Bali ini. Dan sebelum kita tutup untuk dialog tanggap bencana RRI Singaraja pada pagi ini, kita akan dengarkan juga bagaimana closing statement dan apa yang ingin disampaikan oleh kedua narasumber kita ini terkait dengan keamanan aktivitas bahari. Kita akan mulai dari Pak Dudi Librana Marjaya dulu, dari Koordinator Posar Buleleng. Silakan Pak untuk closing statement. Baik, terima kasih Mbak Siska yang bisa sampaikan khususnya dari Basarnas. Yang pertama, saya himbau kepada warga yang beraktivitas bahari, baik itu wisatawan, hobi maupun para nelayan. Yang pertama adalah utamakan safety. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan informasi dari BMKG ada 3 lempeng aktif sepanjang kawasan bibir pantai. Yang pertama itu lempeng yang berada di DJ Kule, yang kedua berada di Seririt, yang ketiga berada di Groga. Apabila terjadinya suatu gempa, ini bisa mengakibatkan tsunami. Tidak menutup kemungkinan Buleleng ini sudah pernah terjadi gempa maupun tsunami di tahun 1960-an. Akan tetapi bencana maupun musibah ini pasti akan terjadi kembali. Akan tetapi tidak kita ketahui tahun berapa terjadinya
suatu musibah maupun kejadian itu. Maka dari itu kita tetap melaksanakan suatu sosialisasi, edukasi maupun simulasi kepada masyarakat sepanjang pesisir. Kalau terjadinya suatu musibah maupun bencana, apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan evakuasi mandiri ke tempat titik kumpul yang lebih aman dan lain sebagainya. Yang terakhir tetap saya himbau, di belakangan hari ini, di 3 hari belakangan ini, cuaca yang tidak menentu, baik itu angin maupun hujan, saya harapkan kepada para aktivitas bahari tetap memperhatikan cuaca. Bisa melihat informasi dari media sosial maupun media massa. Pasti BMKG akan memberikan suatu informasi atau warning kepada aktivitas bahari. Untuk penutupnya, seperti semboyannya Basarnas, ada semboyan Afignam Jagat Samagram. Semogalah selamat alam semesta ini berserta dengan isinya. Sekian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Dudi atas closing statement-nya, dan kita akan dengarkan juga untuk closing statement dari Ketua Balawista Pos Sangsit atau Ketua Balawista Buleleng ya Pak Agus ya. Nanti saya diprotes lagi saya bilang. Ya, silakan Pak Agus Dharma untuk closing statement. Jadi baik kepada masyarakat seluruh Buleleng ini ya. Jadi persiapkan diri kepada anak-anaknya yang suka beraktivitas ke pantai. Mari bergabung bersama kami di Balawista Buleleng, dan tahun depan pelatihan NIPERS secara rutin kita lakukan setiap minggu ya, mulai bulan April ya. Jadi silakan bergabung bersama kami. Kemudian kepada teman-teman yang ingin meningkatkan diri untuk kapasitasnya bisa menolong, baik itu para nelayan yang sudah bisa berenang dan juga para satpam, ya pemuda-pemudi yang ada di seluruh Buleleng, mari bergabung bersama kami untuk pelatihan yang nanti mungkin diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Balawista ini akan tumbuh berkembang di Buleleng, dan harapannya adalah bagaimana kita bisa mencegah tenggelam. Kita bersama-sama bertanggung jawab untuk seluruh, paling tidak seluruh keluarga kita, masyarakat, dan tentunya di Buleleng. Nah, jadi di ulang tahun ke-6 ini kami mengucapkan terima kasih atas support dari Pro 1 FM yang telah sering mengajak kami ya untuk bisa mensosialisasikan bahwa pencegahan tenggelam itu artinya kejadian tenggelam itu bisa dicegah. Dan yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada tim kami ya, tim gabungan kami dari Basarnas ya, pemimpin kami, kemudian dari Polairut, kemudian dari Angkatan Laut, dari BPBD dan tim SAR lain ya, yang turut juga dalam rangka untuk pencegahan tenggelam ini. Semoga sinergitas kita bersama-sama ya untuk di pantai, di air, di danau dan sebagainya dapat berjalan seiring dengan perubahan alam ya, perubahan karakteristik dan sebagainya. Harapan kami dengan Balawista, mari kita mendidik karakter kita untuk berubah gitu ya. Mungkin karakter Buleleng ada yang perlu kita rubah, mari kita rubah untuk bisa nantinya menjaga masyarakat kita dan kita sebagai insan sosial kemanusiaan. Itu saja Mbak Rizka, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Dharma atas closing statement-nya, dan akhirnya kita tiba juga di penghujung dialog tanggap bencana RRI Singaraja. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah datang. Sukses untuk menjadi lifeguard di masa depan nanti untuk adik-adik NIPERS. Dan kita nantikan juga untuk generasi selanjutnya Buleleng NIPERS ini seperti apa Pak Agus ya. Kami juga nantikan update selanjutnya seperti apa dari Balawista. Dan juga Pak Dudi, kita nantikan update selanjutnya dari Basarnas.
tentunya. Dan pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada dan juga yang sedang mendengarkan siaran ini, terima kasih untuk atensi Anda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sambutan luar biasa ya, dengan suasana dialog kita yang berbeda. Dan ada satu garis merah atau benang merah yang saya kutip dan saya simpulkan, saya catat juga tentunya terkait dengan dialog tanggap bencana, yaitu aktivitas keamanan, aktivitas bahari. Tentu pendengar, kita sepakat bahwa pikat aktivitas bahari itu tidak bisa dipungkiri sungguh menarik hati, ditambah dengan indahnya panorama yang ditawarkan kepada setiap yang datang, termasuk juga wisatawan, dan tidak terkecuali di Kabupaten Buleleng yang memiliki garis pantai terpanjang di Pulau Bali. Namun ada satu hal yang tidak bisa kita kesampingkan, yaitu keamanan kita dalam melakukan aktivitas bahari, baik berwisata, melakukan mencari mata pencaharian, dan juga melakukan hobi kita juga tidak sedikit. Namun kita semua, mari kita mulai untuk membuka mata kita untuk keamanan, menjaga keamanan kita bersama dalam melakukan aktivitas bahari, agar jangan sampai pikat yang sangat menarik ini menyeret kita pada petaka yang tidak kita inginkan. Saya Rizka Desiandra, selamat siang.